Hello, Bahlul. I'm coming to you. See? I'm in the airport right now, going to Indonesia to see the good people of Indonesia. Yalla. Halo Bahlul, saya datang kepadamu. Saya di bandara sekarang. Itulah yang dikatakan Noaimi kemarin saat menjelaskan bahwa ia tengah berada di bandara dan seolah-olah mengonfirmasi bahwa dia akan datang ke Indonesia. Bahrain memang benar-benar was-was karena Indonesia pernah ada insiden besar beberapa waktu lalu, yakni insiden Kanjuruhan. Sedangkan yang kedua, ini adalah Cywar yang membuat fans nggak boleh sampai kepancing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Kita lanjut lagi lur, membahas persepak bolaan dunia atau juga di Indonesia lur ya. Kali ini ada video dari GL News. Tujuan Bahrain berubah. Jackson F. Tiago tahu tujuan Bahrain sebenarnya. Supporter harus tahu ini. Apa lur yang sebenarnya harus kita tahu dari berita ini? Yuk langsung aja kita simak video sama-sama dan kita komentari sama-sama di kolom komentar. Kita lanjut. Oke. Setelah dia mengatakan akan ke Indonesia dengan membuat postingan bercaption Bali or Jakarta yang pertama, hingga membuat sebuah story yang menggambarkan jika ia tengah berada di Bandara Soekarno-Hatta, pada kenyataannya Noaimi nggak pernah benar-benar dikonfirmasi ada di Indonesia. Di mana sebaliknya, influencer yang menantang para netizen hingga meledek lagu kebangsaan Indonesia ini justru terbang ke Katalan untuk menyaksikan laga Barcelona kontra PSG. Jelas ini adalah langkah tipuan Noaimi, di mana ia sebenarnya hanya menggertak dan tak benar-benar berani untuk datang ke Indonesia. Lantas, apa sebenarnya tujuan Bahrain sempat mengirim surat ke AFC dan coba mencari bukti sebanyak mungkin? Jawaban Coach Jackson F. Tiago mungkin bisa menjawabnya. Dan berikut ulasan selengkapnya. Gak bakalan berani lah dia ke Indonesia setelah bikin owner berita-berita kayak gini loh ya. Hello, Bahlul. I'm coming to you. See? I'm in the airport right now, going to Indonesia to see the good people of Indonesia. Yalla. See you after 2 flights. See? This is the arrivals. Now I'm going to departures. Are you ready for me? Halo Bahlul, saya datang kepadamu. Saya di bandara sekarang. Itulah yang dikatakan Noaimi kemarin saat menjelaskan bahwa ia tengah berada di bandara dan seolah-olah mengonfirmasi bahwa dia akan datang ke Indonesia. Saat itu banyak asumsi dan prediksi muncul yang menjelaskan jika influencer Bahrain ini datang ke Indonesia untuk mencari bukti jika Indonesia bukanlah tempat yang aman, sehingga surat Bahrain ke AFC dan FIFA untuk memindah lokasi venue laga bakal dipindah dari Jakarta ke tempat netral. Tapi kenyataannya kami pikir ia tak benar-benar datang ke Indonesia, meski sempat membuat story tengah berada di bandara dengan location text Bandara Soekarno-Hatta di Indonesia. Ngibu dia lur ya. Nggak bakalan berani ke Indonesia dia. Tapi padahal ya fanbase Indonesia nggak bakalan apa-apain dia walaupun dia ke Indonesia lur ya. Bukti bahwa sebenarnya Noaimi tak datang ke Jakarta dan hanya sekedar menuliskan teks location Soekarno-Hatta tanpa ada di Bandara Indonesia terjawab ketika pada kenyataannya ia terbang ke Katalan. Dilihat postingan di akun Instagramnya, ia tengah berada di Stadion Olimpiade Louis Companys Barcelona, di mana ia menyaksikan laga Liga Champions yang mempertemukan tim Katalan tersebut menghadapi raksasa Eropa lainnya Bayern Munchen, dengan Barca sukses meraih kemenangan 4-1. Oke, balik lagi ke Noaimi. Dalam postingannya pasca laga, ia juga sempat menjawab netizen Indonesia yang tanya, kapan kamu akan ke Indonesia? Di mana ia menjawab jika ini bukan waktunya meninggalkan Madrid dan mendatangi Anda. Meninggalkan Madrid dalam hal ini adalah meninggalkan pertandingan Barca kontra Madrid di akhir pekan nanti. So, lupakan orang ini. Sulit untuk mempercayainya. Mulai dari mengatakan akan datang ke Indonesia dalam 24 hingga 36 jam, membuat story seolah-olah sudah ada di Bandara Soekarno-Hatta, dan taunya dia tak pernah tiba. Hati-hati mukamu ditandai sayang. Jangan sok jadi orang.
Kembali soal isu Bahrain yang ingin memindahkan laga dari Indonesia ke tempat netral, isu yang sebenarnya sudah ditanggapi oleh AFC ini sendiri dibaca oleh Jackson F. Tiago dari dua sudut pandang. Dalam interviewnya dalam podcast Tanya Jawabnya dengan Bung Pindar, mantan pemain dan pelatih legendaris di sepak bola Indonesia ini menyebut jika mungkin Bahrain memang benar-benar was-was. Karena Indonesia pernah ada insiden besar beberapa waktu lalu, yakni insiden Kanjuruhan. Sedangkan yang kedua, ini adalah Cywar yang membuat fans nggak boleh sampai kepancing. Kalau menurut saya, ada dua kemungkinan. Mungkin mereka berkaca dari kasus tragedi Kanjuruhan dan membuat khawatir. Wajar mereka was-was. Atau supaya supporter terpancing emosi melakukan sesuatu dan membuat mereka punya dasar agar laga dihentikan, pindah venue, atau yang lain. Mereka menciptakan suasana yang membuat kita terpancing saja sebenarnya. Saya berharap hal itu tidak terjadi, laga berjalan lancar, Indonesia bisa meraih kemenangan nanti. Ungkap Jackson F. Tiago, sumber YouTube Pola Bung Pindar. Dari dua kasus ini kita bisa lihat lur ya, Nuhaimi nggak bakalan dia datang ke Indonesia, berani datang ke Indonesia lur ya. Walaupun sampai datang ke Indonesia, fans Indonesia dijamin dia nggak bakalan diapa-apain. Dan juga kita juga sebagai fans Indonesia meminta kepadanya, tolong jangan bikin kita emosi lagi. Yang udahlah biarin. Yang penting sekarang FIFA udah memutuskan pertandingan tetap dilaksanakan di Indonesia 25 Maret nanti lur ya. Dan juga dari Jackson Tiago ini ya ada juga benernya mereka melihat ke kasus dulu di Kanjuruhan. Tapi kan itu udah lalu lur ya. Itu lagi juga bukan istilahnya pemain luar, itu adalah pemain Indonesia sendiri ya. Dan mereka pun akan dijamin oleh PSSI keamanan mereka. Nggak ada istilahnya dari negara luar yang datang ke Indonesia bermain sepak bola pulang-pulang tinggal nama, nggak ada lur ya. Indonesia aman kok. Oke, kita lanjut lur. Mendengar argumen dari Coach Jackson, sebenarnya Bahrain mungkin sudah tahu jika laga akan tetap dimainkan di Indonesia. Ketika FIFA bahkan telah mengonfirmasi bahwa laga harus tetap di Indonesia atau Bahrain walk out. Seperti yang disampaikan oleh Pak Dito selaku Menteri Olahraga atau Menpora. Jadi seharusnya tidak ada alasan dan FIFA pun juga sudah meminta pertandingan tetap ada di Indonesia. Harus di Indonesia. Kalau tidak berarti menang WO. Yoi. Apa yang dilakukan Nuhaimi untuk terus memancing keributan dengan netizen hingga federasi mereka yang melapor ke AFC dapat kita anggap pesannya sebagai cara mereka memancing emosi para supporter timnas. Sederhananya begini, jika kita terpancing, maka mereka berasumsi itu akan membuat laga Indonesia kontra Bahrain nanti bisa chaos. Atau hal-hal kurang baik bisa saja terjadi di laga yang akan dimainkan di bulan Maret nanti. Misalnya pelemparan, cemoohan, rasis yang dilarang FIFA, hingga kericuhan yang membuat laga dihentikan atau ditunda. Disinilah Indonesia bisa mendapatkan sanksi yang tentu saja bakal merugikan timnas dan sebaliknya akan menguntungkan rival kita seperti Bahrain. Jadi kalau ada hal-hal yang dirasa mereka lakukan untuk memancing emosi kita tanggapi dengan santai saja ya. Benar. Setuju. Suka tidak suka, Bahrain memang bakal jadi rival besar kita di grup C kali ini. Begitupun sebaliknya. Mereka menyadari bahwa Indonesia akan jadi lawan yang menyulitkan untuk bisa menempati posisi 4 besar di klasemen akhir. Jadi alih-alih menakali Jepang atau Australia, target Bahrain jelas membuat Indonesia dan China tak bisa menang, tak bisa mendapatkan poin lebih banyak dari mereka. Karena jika China atau Indonesia bisa tampil baik, maka posisi Bahrain lah yang akan paling terancam untuk menempati posisi 4 besar. Untuk posisi klasemen sendiri, saat ini Bahrain ada di posisi 4. Namun bukan berarti peluang Indonesia untuk melewati Bahrain tidak ada.
ketika kita masih punya laga kandang kontra Bahrain dan juga China di tahun 2025 mendatang. So, kita nikmati saja drama-drama dari tim Timur Tengah tersebut. Kita balas di lapangan dengan meraih kemenangan di Stadion Gelora Bung Karno. Mantap. Gimana menurut kalian? Setuju dengan pendapat Coach Jackson bahwa Bahrain hanya ingin supporter kita terprovokasi? Atau mungkin Bahrain punya rencana lain? Ini menarik. Oke Lur, jadi kesimpulannya dari video ini, menurut gue Jackson F. Tiago ini bener Lur. Dari Bahrain, siapapun itu yang dari Bahrain akan memancing emosi dari supporter timnas Lur ya, agar terjadi keributan supaya Bahrain bisa menjadikan itu suatu alasan untuk nanti dia melaporkan ke FIFA Indonesia. Malah nanti dia bisa membalikan fakta Indonesia yang menjadi kena karmanya Lur ya, jadi kena sanksi atau kayak gimana. Makanya kita sebagai supporter Indonesia yang sportif, apa saja yang dilakukan oleh Bahrain yang memancing emosi kita tahan Lur, sampai pertandingan nanti 2 Maret 2025 berlangsung di Indonesia. Setelah itu siapa yang jadi pemenangnya baru kita tunjukkan. Indonesia, inilah Indonesia. Oke Lur, pesan gue itu aja. Sekian reaction dari gue kali ini, kurang lebih gue minta maaf juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.